Selamat datang dalam program 40 hari Renungan Prapaskah. Dalam perjalanan menuju Paskah, mari kita menghayati pengorbanan Kristus yang senantiasa membaharui hidup kita melalui renungan-renungan dalam buku Selamat Paskah karya Andar Ismail, terbitan BPK Gunung Mulia. Kini saatnya menyiapkan hati untuk menerima setiap pesan yang akan membimbing kita lebih dekat kepada Tuhan dengan merenungkan tema Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Susan Hayward adalah bintang film top pada tahun 60-an. Pernah ia berperan sebagai wanita yang kena kanker otak dan bergumul dengan maut sambil merintih, "Aku ingin hidup." Pernah pula ia berperan sebagai seorang napi yang kena vonis hukuman mati, lalu meronta dan berteriak-teriak, "Aku ingin hidup." Mengharukan bahwa ternyata akhirnya ia sendiri kena penyakit kanker otak dan di akhir hidupnya ia pun berteriak, "Aku ingin hidup." Buku biografinya mengabadikan teriakan itu sebagai judul, yaitu I Want to Live. Bukan hanya Susan Hayward, melainkan kita semua pun ingin hidup. Buktinya kita segera meloncat ke pinggir kalau melihat sebuah bus akan menyeruduk. Sebenarnya bukan hanya ingin hidup, tetapi kita pun ingin mempertahankan hidup. Korban-korban kapal yang tenggelam selama 4 hari 4 malam berpegang kepada papan melawan gelombang laut. Untuk apa? Untuk mempertahankan hidup. Orang masuk rumah sakit, dibedah, disinar, diinfus, dan sebagainya. Untuk apa? Untuk memperpanjang hidup. Kita ingin hidup. Tiap hari Minggu kita pun mengucapkan pengakuan iman dan hidup yang kekal. Apa artinya? Banyak orang mengira bahwa hidup yang kekal adalah hidup sesudah meninggal dunia yang sifatnya baka. Tetapi menurut Tuhan Yesus, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3. Apa artinya mengenal Engkau dan mengenal Yesus Kristus? Dalam Alkitab, kata mengenal bukan digunakan dalam arti mengetahui, seperti kita mengenal Pak RT. Di Alkitab, mengenal berarti mempunyai hubungan yang khusus dan akrab. Jadi, hidup kekal adalah hidup dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan. Sebagai konsekuensi logisnya, itu pun harus berarti hidup dalam persekutuan yang benar dengan orang lain. Karena itu, hidup kekal bukan pertama-tama menekankan panjangnya waktu, melainkan mutu dan isinya hidup. Hidup yang kekal berarti hidup yang sejati atau hidup yang bermutu. Dari keempat kitab Injil, yang paling menekankan hal itu adalah Injil Yohanes. Lamar Williamson dalam buku Preaching the Gospel of John menulis, "The life John is interested in is not primarily biological, nor is eternal life only chronological. For John life, so is relational and qualitative. It signifies an intimate knowledge of God, available only to knowing Jesus Christ, God's only Son, and it issues an abundant living." Bila mana hidup yang sejati itu bisa terlaksana? Bukan nanti kalau sudah mati, melainkan mulai dari sekarang ini, selagi kita berada di dunia ini. Dalam Yohanes 14 ayat 7, Yesus berkata, "Sekarang ini kamu mengenal Dia."
Mengapa sejak sekarang ini hidup yang bermutu itu sudah dapat dimulai? Karena hidup yang seperti itu terdapat dalam Yesus Kristus. Kristuslah yang memberi hidup itu. Ia berkata, "Akulah hidup." Oleh peristiwa Paskah, pemberiannya itu menjadi berlaku. Dengan demikian, hidup kita mempunyai tujuan yang sangat berharga. Hidup untuk Tuhan dan hidup untuk orang lain. Sebagaimana juga Tuhan hidup untuk kita dan orang lain hidup untuk kita. Itulah tujuan hidup, untuk saling hidup. Kalau itu tujuan hidup, bukankah kita jadi bersemangat dan hidup ini menjadi patut dihidupi atau worth living? Bukankah kita pun jadi ingin berteriak, "Aku ingin hidup"? Bahkan, kalau hidup begitu berharga, walaupun banyak luka dan bisanya, bukankah kita juga ingin hidup penuh semangat juang seperti Khairal Anwar? Luka dan bisa kubawa berlari hingga hilang pedih-perih, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Kiranya renungan hari ini memperkuat iman dan menuntun kita untuk menyongsong Paskah dengan hati yang baru, penuh syukur dan harapan. GKI Manyar, Resonate God's Love.